Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas al-aslul khamis, landasan yang kelima, yaitu tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala dan siapakah orang-orang yang berlagak seperti wali padahal dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Kata beliau, wa katsirun minan nasi yaghlatu fi hadzal mawdi' fayadhunnu fi syakhsin annahu waliyyun lillah. Kata beliau, banyak di antara manusia yang keliru dalam masalah wali ini. Dia mengira ada seseorang dan dia kira orang ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhun anna waliyallah yuqbal minhu kullu ma yaquluhu. Dan dia mengira bahwa kalau orang ini sudah wali, sudah dianggap sebagai wali, maka semua yang diucapkan sama dia, sama si wali ini harus diterima. Ya, semua yang diucapkan sama si wali ini harus diimani, harus diyakini. Wa yusallim ilaihi kullama yaquluhu wa yusallim ilaihi kullama yaf'aluhu wa in khalafal kitaba was sunnata fayuwafiqu dzalika lahu. Semua yang diucapkan oleh si wali ini harus diterima, harus diyakini, dan semua yang dikerjakan oleh si wali ini juga harus dibenarkan. Meskipun terang-terangan apa yang diucapkan oleh wali ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun yang dilakukan oleh wali ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak di antara manusia yang demikian, kata beliau. Pokoknya kalau wali itu sudah pasti maksum. Apa yang diucapkannya harus diterima, apa yang dilakukannya harus dibenarkan, enggak boleh disalah-salahkan. Wa yukhalifu ma ba'athallahu bihi rusulah alladhi faradallahu ala jami'il khalqi tasdiqahu fima akhbar wa ta'atahu fima amar. Maka wali ini menyelisihi, ya, orang yang dianggap wali ini menyelisihi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Rasulullah yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah memerintahkan kepada semua makhluk untuk membenarkan nabi ini, bukan membenarkan wali, tapi membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu haknya nabi, bukan haknya wali. Adapun wali
Kalau dia mengucapkan sesuatu tetap harus ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia mengerjakan sesuatu tetap harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Beda sama Nabi. Ya, kalau Nabi apa yang dia ucapkan harus diyakini, diimani, harus diterima, dan apa yang dilakukan harus dibenarkan. Itu Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi ditaati. Adapun kalau wali nyuruh kita sesuatu, wajib nggak ditaati? Ditimbang dulu. Ya, ditimbang dulu. Itu kalau benar-benar wali, bukan wali-walian. Ya, kalau benar-benar wali tetap ditimbang. Kemudian wa ja'alahul fariqa baina auliyaihi wa a'daihi. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pembeda, sebagai barometer antara wali Allah yang sejati dengan wali Allah yang gadungan. Itu barometernya adalah siapa? Rasul SAW. Wa baina ahlil jannati wa ahlin nar. Demikian juga Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai barometer yang memisahkan, membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nas'alullah al-afiyah. Wa baina sa'da'i wal ashqiya. Pembeda, barometer antara orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang sengsara. Famanittaba'ahu kana min awliya'illahil muttaqin wa jundihil muflihin wa ibadihis salihin. Maka barang siapa, kata beliau, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dialah seorang waliullah, dialah termasuk waliullah, dan dialah termasuk tentara Allah, prajuritnya Allah yang beruntung, dan dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang soleh. Itu barometernya Nabi SAW. Wa man lam yattabi'hu kana min a'da'illahil khasirin al mujrimin. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak mengikuti Nabi SAW, maka dia bukan wali, tapi dia adalah termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang merugi. Ini kalau dicetakan situ apa? Fatajurruhu. Oh ya, bukan fatajidhu. Fatajurruhu mukhalafatar rasul wa muwafaqata dzalika syakhs awalan ilal bid'ati wad dhalal. Ini orang-orang yang mengikuti wali ini. Maka kau akan dapati dia, kau akan melihat dia. Pertamanya dia ini menyelisihi Nabi SAW. Kemudian mengikuti si wali ini, menyelisihi Nabi dan mencocoki si wali ini. Maka dia jatuh dulu dalam bid'ah dan kesesatan. Tapi lihat berikutnya, wa akhiran ilal kufri wan nifaq. Lama kelamaan orang yang mengikuti wali ini, dia lama kelamaan ujungnya itu kepada kekufuran dan kemunafikan. Ya. Wa tajid katsiran min haula umdatuhum fi i'tiqadi kaunihi waliyan lillah annahu qad sadara anhu mukasyafata fi ba'dil umur. Dan kau dapati kebanyakan di antara manusia, di antara kaum muslimin, sandaran mereka dalam berakidah, ya sandaran mereka tentang siapakah wali Allah Subhanahu wa taala itu, yang mereka jadikan sandaran adalah yaitu apakah si wali ini bisa melakukan mukasyafah. Ya, mukasyafah yaitu menyingkap sebagian perkara-perkara yang tersembunyi. Ya, perkara-perkara gaib. Isok enggak? Oh, kalau wali ini enggak bisa menyingkap, ya enggak bisa ilmu kasyaf, wah berarti tidak diakui kewaliannya. Tapi kalau si wali ini bisa menyingkap masa depan, bisa menyingkap apa yang ada di dalam hati, wah ini baru wali ini. Nah, itu yang dijadikan sandarannya adalah apakah wali ini bisa mukasyaf atau tidak. Au ba'dit tasarrufat al-khariqati lil 'adah. Atau sandaran mereka untuk menentukan ini wali atau bukan, dia wali atau bukan, sandarannya adalah apakah si wali ini bisa untuk mengendalikan alam semesta ini, atau dia punya khawariq al-'adah, perkara-perkara luar biasa yang di luar kebiasaan manusia. Ya, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, entah bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, ya, atau bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ya, ini kata beliau sebagian manusia nimbangnya itu dengan hal tersebut.
Walaysa fi syai'in min hadhil umur ma yadullu ala anna sahibaha waliyun lillah. Perkara-perkara tadi, yakni bisa tahu ilmu gaib atau bisa melakukan hal-hal luar biasa, itu sama sekali bukan dalil bahwa dia adalah wali. Ya, tidak ada ngukur wali itu dari hal-hal seperti itu tidak dikenal oleh para ulama di dalam agama ini. Bal qad ittafaqa awliyaullah ala anna ar-rajula law tara fil hawa aw masya 'ala al-ma lam yaghtar bihi hatta yandur mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatahu li amrihi wa nahyihi. Bahkan seseorang itu kalau dia ingin menentukan apakah dia wali atau tidak, kemudian dia melihat si wali ini bisa terbang di angkasa atau dia bisa berjalan di atas air, yang harus dia lakukan adalah tidak serta-merta mengecap, menstempel dia sebagai wali, tapi harus ditimbang dulu, ini fulan yang muluk ini atau yang bisa berjalan di atas air ini, bagaimana itibaknya kepada Nabi SAW. Apakah dia komitmen di atas sunnah atau ternyata dia ini banyak menyimpang, dia jatuh dalam banyak bid'ah. Kemudian juga dilihat, kata beliau, apakah si wali ini mentaati Nabi SAW atau justru melanggar larangan-larangan Nabi SAW. Itu ditimbang, bukan hanya sekedar bisa muluk ataupun bisa berjalan di atas air. Wa karamatu awliyaillahi ta'ala a'dham min hadhil umur. Dan karomah para wali itu lebih apa istilahnya, lebih mulia daripada hal-hal yang tadi kita sebutkan, bisa berjalan di atas air atau terbang di angkasa. Ya, karomah nanti akan kita jelaskan di penjelasan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis tentang karomah. Tapi secara umum karomah wali kita tetapkan ada karomah wali itu. Tapi namanya karomah itu bukan sesuatu yang bisa didemonstrasikan. Karomah tidak menunjukkan bahwa dia ini adalah wali yang lebih mulia daripada wali yang nggak punya karomah. Paham nggak jemaah? Nah, misalnya ada dua orang wali ini, yang satu punya karomah, yang satu nggak punya karomah. Kira-kira siapa di antara dua orang ini yang lebih mulia? Yang punya karomah atau yang nggak punya karomah? Hah? Belum tentu. Bahkan terkadang yang nggak punya karomah itu lebih mulia daripada yang punya karomah. Seandainya memang itu karomah, tapi kebanyakan kalau bisa muluk, bisa berjalan di atas air, ini juga datang dari mana? Sihir. Ya, orang bisa melakukan hal-hal luar biasa, itu nggak mesti karomah. Justru itu bisa datang dari sihir. Apalagi kalau ngelihat orangnya itu memang bukan orang yang di atas sunnah, bukan orang yang di atas tauhid. Justru dia ini lebih dikenal dengan pelaku kesyirikan. Cuman pakaiannya memang pakai jubah, gamisan, ya, terus kemudian surbannya panjang, ya, pakaiannya pakaian orang soleh, tapi kerjaannya pelaku syirik kepada Allah Azza wa Jalla, pelaku bid'ah. Baik, kata beliau, wa hadhil umur al-khariqatu lil 'adah wa in kana sahibuha waliyan lillah faqad yakunu aduwan lillah fa inna hadhil khawariq takunu li katsirin minal kuffari wal musyrikin wa ahlil kitabi wal munafiqin. Kata beliau, perkara-perkara yang luar biasa, ditusuk enggak tembus, makan beling, apalagi aneh-aneh kalau Indonesia gudangnya kayak gitu, ya kan? Kata beliau, ini orang nggak mesti wali yang bisa seperti itu. Bahkan yang bisa seperti itu justru orang-orang kafir juga bisa, orang-orang munafik juga bisa, ahli maksiat juga bisa, orang-orang yang berbuat syirik juga bisa. Antum lihat pesulap-pesulap itu, ya kan? Pesulap-pesulap itu kadang melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, nggak perlulah kita ceritakan lah. Kita banyak melihat pesulap-pesulap. Terkadang memang trik dan terkadang memang hakiki. Ini insya Allah disebutkan di penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis bahwa Ahlus Sunnah itu mengimani dua sihir. Sihir yang pertama adalah sihir tahyili, ya, sihir takhyili, dan yang kedua adalah sihir hakiki. Ya, sihir takhyili itu
hanya dihayalkan. Jadi penontonnya itu dihayalkan, padahal hakikatnya tidak. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, yukhayyalu ilaihi annahu tas'a, dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa seakan-akan tali itu hidup, padahal hakikatnya hidup enggak? Tidak. Ini namanya sihir tahyili, atau kalau orang-orang sekarang ini yaitu tipuan-tipuan kecepatan tangan, atau tipuan kamera, atau efek-efek, itu juga dikatakan sihir. Kemudian sihir yang kedua adalah sihir hakiki. Sihir hakiki adalah sihir yang benar-benar secara hakiki bisa memberikan ta'thir, bisa memberikan pengaruh kepada yang disihir. Apa dalilnya? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu sihir yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana sihir tersebut benar-benar bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini sihir hakiki. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut di syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Royis. Intinya perkara-perkara luar biasa itu juga terjadi pada orang-orang kafir, munafik, orang-orang musyrik dan seterusnya. Jadi nggak mesti wali, ya, nggak mesti wali. Wa takunu li ahlil bid'ah, perkara luar biasa, hal-hal luar biasa itu juga terjadi pada ahlul bid'ah. Wa takunu minasyayatin, dan juga dari syaitan-syaitan, dari setan-setan. Fala yajuzu an yadhunna anna kullaman kana lahu syai'un min hadhil umur annahu waliyun lillah. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh kita menduga, tidak boleh kita meyakini bahwa barang siapa yang punya kemampuan-kemampuan luar biasa, oh berarti dia wali. Enggak gitu konsepnya. Bal yu'tabaru awliyaullah bisifatihim wa af'alihim wa ahwalihim allati dalla 'alaiha alkitabu was sunnah. Akan tetapi waliullah itu diidentifikasi dengan sifat-sifatnya, dengan ucapan-ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu dikenali waliullah dari ucapannya, perbuatannya, ya, dari akhlaknya, dari ibadahnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'rifuna binuril imani wal Quran wa bihaqa'iqil imanil batina wa syara'i'al islamil zahira. Dan para wali itu dikenali dengan cahaya keimanan, dikenali dengan cahaya Al-Qur'annya, ya. Kemudian juga mereka merealisasikan iman baik secara batin ataupun secara zahir, maksudnya melaksanakan syariat-syariat Islam. Ini nggak ada ceritanya waliullah itu yang nggak sholat, nggak ada ceritanya waliullah itu yang telanjang misalnya, katanya dia waliullah. Ini sudah jelas telanjang itu adalah perbuatan maksiat di dalam agama. Setelah itu kata beliau, wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sairu awliyaillahi ta'ala ala annal anbiya afdalu minal awliya alladzina laisu bi anbiya wa qad rattaballahu ibadahu sa'ada al-mun'am alaihim atau al-mun'im alaihim. Sudah sepakat para ulama, ya, para ulama salaf, imam-imam Islam dan para wali-wali juga sepakat bahwa para nabi lebih afdol daripada wali. Ya, nabi itu lebih afdol daripada wali. Itu sudah sepakat. Meskipun nabi itu juga wali atau bukan? Nabi juga wali. Ya, tapi di sini kata beliau wali-wali yang bukan nabi maksudnya. Ya, jadi ada nabi itu sekaligus wali. Pasti ya. Nabi itu sudah pasti wali, tapi wali belum tentu nabi. Allah Subhanahu wa taala telah mengurutkan hamba-hambanya dalam arba' maratib, 4 urutan yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Surat An-Nisa ayat 49. Allah mengatakan, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ini yang pertama, minan nabiyyin was-siddiqin. Yang kedua, wasyuhada.
Yang ketiga, was-shalihin. Yang keempat. Allah mengurutkan wali-wali itu adalah empat golongan ini. Meskipun satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Nabi itu juga soleh, juga siddiq, juga syuhada. Ya kan? Syuhada itu ya pasti soleh. Ya kan? Siddiq itu juga pasti soleh. Ya kan? Tetapi empat sifat ini adalah hamba-hamba Allah yang disebut sebagai wali atau aulia Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Wasyuhada, yaitu orang-orang yang mempersaksikan Islam, yakni gugur di medan peperangan. Was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW dalam riwayat Aisyah, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min waladi, wa ahabbu ilayya min ahli, wa ahabbu ilayya minni, atau kama qala. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi diriku, melebihi anakku, melebihi istriku. Wa inni la adzkuruka fil baiti fama asbir hatta atika andur ilaik. Tapi wahai Rasulullah, saya itu kalau di rumah itu selalu mengingat-ingat engkau, selalu terfikirkan, selalu memikirkan engkau. Dan kalau itu sudah ada dalam diriku, aku nggak sabar. Aku tidak sabar sehingga aku datang kepadamu dan bertemu langsung denganmu. Namun kata dia, walaqad alimtu annaka idza mitta rufi'ta ma'an nabiyyin wa anni idza mitu khasyitu alla araka ya Rasulullah. Kata dia, wahai Rasulullah, kalau kau meninggal, kalau kau wafat, maka kau akan ditempatkan, diangkat di tempat yang tinggi bersama para nabi di surga Firdaus. Sedangkan aku, kalaupun aku mati, belum ada jaminan surga. Kalaupun aku masuk surga, aku nggak bisa sampai ke levelmu, sehingga aku khawatir meskipun masuk surga, aku nggak bisa berjumpa denganmu. Jadi yang dikhawatirkan bukan cuma nggak masuk surga, tapi yang dikhawatirkan adalah nggak bisa berjumpa Nabi SAW. Kalau kita gimana? Pokok mlebu surga sik wis. Urusan ketemu Nabi apa ndak wis belakangan. Pokoknya selamat dari neraka saja sudah alhamdulillah. Enggak, ini seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Dia ingin bersama Nabi SAW satu level surganya dengan Nabi. Maka ketika itu Nabi terdiam, sehingga turun Jibril membawakan ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Kabar gembira bagi orang-orang yang memang ingin dikumpulkan bersama Nabi, yaitu syaratnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Setelah itu kata beliau, lahumul karamat allati yukrimullahu biha awliya'ahul muttaqin wa khiyara awliya'illahi karamatuhum li hujjatin fid din aw li hajatin bil muslimin kama kanat mu'jizatu nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Ini para wali-wali ini diberikan karomah, yang dengan karomah ini Allah muliakan wali-wali tersebut. Namanya saja karomah, yakni artinya kemuliaan. Allah muliakan wali-wali tersebut dengan karomah. Nah, tujuan Allah memberikan karomah kepada wali tersebut karena wali itu memang sedang butuh terhadap karomah itu. Karena wali tersebut memang membutuhkan karomah tersebut, atau dia diberi karomah sama Allah sebagai hujjah atas agama ini. Sebagai hujjah atas agama ini, atas kebenaran agama yang dia bawa. Paham ya? Ini tujuannya Allah Azza wa Jalla memberikan karomah kepada wali. Tujuannya adalah yang pertama, karena wali itu membutuhkan karomah tersebut.
si walinya yang butuh. Dan yang kedua, diberikan karomah untuk bukti akan kebenaran agama yang dibawa sama si wali tersebut. Ya, misalnya ada wali, ya, dia ini diganggu sama orang, dicaci maki, dizolimi, ya. Tapi ternyata orang-orang yang mendoliminya ini, dia justru mendapatkan kerugian yang besar. Dia justru sakit atau ya istilahnya kondisinya mengenaskan. Ya, sedangkan walinya justru yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa sama wali adalah kebenaran, al-haq. Demikian juga terkadang wali itu diberi karomah karena si wali ini memang lagi butuh dengan karomah itu. Seperti kisahnya Safinah. Ya, Safinah ini adalah budak yang pernah dibebaskan oleh Nabi SAW. Dikenal dengan tarikh atau dikenal dalam sejarah dengan nama Safinah, Maula Rasulullah SAW. Suatu ketika dia pernah tersesat di hutan. Ya, dia pernah tersesat di hutan. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seekor singa. Ya, dihampiri oleh seekor singa. Ya, tahu sendiri singa ketemu manusia dalam kondisi yang lapar. Tapi kemudian ya, Safinah mengatakan kepada singa tersebut, "Ana Safinah Maula Rasulillah." Aku adalah Safinah, ya, Maula Rasulillah, budaknya Rasulullah SAW. Maka si singa tadi tidak jadi menerkam Safinah. Justru singa ini menunjukkan jalan keluar kepada Safinah. Diberi karomah seperti itu karena memang dia lagi butuh dengan karomah itu. Makanya Allah berikan karomah itu kepada dia. Tapi ini jangan dicoba ya. Iya. Nanti pas berangkat ke taman safari, waktunya hewan-hewan buas, waktunya tempat singa turun dari mobil. Hah? Yang ngomong, "Ana fulan min ummati Muhammad." Sebagaimana mukjizat para nabi. Ya, mukjizat para nabi itu juga sama seperti karomah tadi. Tujuannya Allah berikan mukjizat. Yang pertama adalah karena si nabi tersebut butuh dengan pertolongan Allah, butuh dengan mukjizat tersebut. Dan untuk menegakkan sebagai bukti akan kebenaran agama yang dibawa oleh nabi tersebut, makanya diberi mukjizat. Kalimat mukjizat ini dikritik oleh sebagian ulama. Ya, kalimat mukjizat ini dikritik oleh sebagian ulama. Yang benar adalah yang benar adalah ayat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyarau ayah. Ya, kalimat yang syar'i adalah ayat, tanda kenabian. Atau juga bisa dalail an-nubuwah. Dalail an-nubuwah. Ini kalimat-kalimat yang syar'i tentang mukjizat. Kenapa kok mukjizat dikritik? Karena mukjizat ini ada semacam membatasi bahwa hal-hal luar biasa yang ada pada Nabi itu hanya dari sisi i'jaz. Apa itu i'jaz? Menantang. Padahal mukjizat itu kalau memang mukjizat ya namanya ya, kita ngikut mukjizat dulu lah karena sudah terbiasa dengan mukjizat. Padahal namanya perkara luar biasa yang ada pada Nabi dan Rasul itu nggak harus menantang. Memang ada yang sifatnya menantang dan itu sedikit. Seperti Al-Quran. Ya, Al-Quran ini mukjizat benar karena ada sisi menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Demikian juga seperti misalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa. Itu juga ada sisi tantangan, menantang penyihir-penyihirnya Fir'aun. Tapi ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya itu tidak menantang. Maka kalau tidak ada tantangan seperti itu, bukan dikatakan mukjizat. Karena mukjizat diambil dari kata-kata i'jaz, yaitu untuk mengalahkan musuh, untuk menantang musuh. Seperti pernah Nabi keluar air dari jari jemari beliau. Atau mukjizat Nabi yaitu pohon menangis. Ya, karena tidak lagi dijadikan sandaran oleh Nabi SAW.
Demikian juga kurma yang terus membanyak, yang terus berkembang ketika dipegang oleh Nabi SAW. Demikian juga makanannya Jabir bin Abdullah yang ketika perang Khandaq, Jabir cuman punya makanan buat 3 orang, tapi Nabi manggilnya berapa orang? Semua sahabat yang ada di perang Khandaq diajak sama Nabi SAW. Padahal Jabir cuman punya 3, cukup buat 3 orang, tapi ternyata itu ribuan. Ya, jumlahnya ribuan pasukan itu, dan mereka mengambil makanan itu, dan makanan itu segitu-gitu terus dan entek. Ya. Oh, kalau punya kayak gitu di sini, totolan, jualan gule dan entek gule ini, didol terus. Tapi ini ada sisi tantangan nggak? Nggak ada sisi menantang. Maka itu disebut tanda kenabian, tidak disebut mukjizat. Nanti ada penjelasan lebih lanjut dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Kemudian kata beliau, wa karamatu auliya illah innama hasalat bi barakati ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya fil haqiqah tadkhul fi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali dia baru bisa mendapatkan karomah dengan syarat dia harus ikut siapa dulu? Ikut Nabi dulu. Maka karomah itu hanya didapatkan ketika seseorang itu mengikuti Nabi SAW. Jadi kesimpulannya beliau ini maksudnya apa? Kalau ada wali punya karomah tapi ternyata dia nggak mengikut Nabi SAW, maka berarti apa tadi? Bukan karomah. Tapi bisa muluk temenan, iya bukan karomah. Muluknya kita tetapkan dia muluk. Iya, dia benar-benar kita tetapkan ditusuk pisau apa nggak berdarah, iya kita tetapkan dia memang punya hal-hal luar biasa. Tapi kalau disuruh bilang itu karomah, nggak mau. Kenapa? Fulannya itu terlihat jelas dan diketahui dia bukan orang yang komitmen di atas sunnah. Maka dia bukan waliullah. Nah, kalau karomah itu baru didapatkan seseorang ketika dia ikut Nabi SAW, maka berarti karomah itu masuk mukjizatnya Nabi. Ya, berarti karomah itu masuk mukjizatnya Nabi SAW. Wa mimma yanbaghi an yu'raf annal karamat qad takunu bihasabi hajatir rajul fa idza ihtaja ilaiha li dha'fil iman awil muhtaj atahu minha ma yuqawwa imanahu wa yusadda hajatahu. Perlu diketahui kata beliau bahwa karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kebutuhan seseorang akan karomah itu. Bahkan terkadang karomah diberikan kepada seseorang yang imannya lagi down, imannya lagi lemah, sehingga dengan karomah ini imannya kembali menguat. Tuh, berarti karomah ini juga terkadang diberikan kepada orang-orang yang imannya lagi apa? Lagi turun. Allah berikan karomah supaya imannya kembali naik. Atau tadi dia membutuhkan seperti Safinah tadi, kondisinya memang dia membutuhkan karomah. Wa yakunu man huwa akmal wilayatan lillahi minhu mustaghniyan an dzalik fala ya'tihi mithlu dzalika li'uluwi darajatihi wa ghinahu anha la linaqsi wilayatihi. Maka kata beliau, orang yang keimanannya kuat, orang yang keimanannya sempurna, dia nggak butuh dengan karomah-karomah itu. Karena terkadang karomah tadi tujuannya buat apa? Menaikkan, mengangkat imannya. Nah, kalau ada seorang wali yang imannya itu sempurna, maka dia nggak perlu karomah. Dia nggak diberi karomah sama Allah Subhanahu wa taala karena imannya sudah sempurna. Bukan karena orang nggak dapat karomah itu karena imannya kurang. Kebalik. Justru terkadang yang dapat karomah itu imannya kurang. Karena imannya kurang dia mendapatkan karomah. Justru yang nggak dapat karomah itu karena imannya yang sempurna. Walihada kanat hadhil umur fit tabi'ina akthar minha minas sahabah. Karena kalau Anda komparasikan antara tabi'in dengan sahabat, ternyata karomah lebih banyak di kalangan siapa? Tabi'in. Sahabat yang dapat karomah sedikit. Justru yang lebih banyak mendapatkan karomah adalah para tabi'in. Padahal tabi'in sama sahabat sepakat siapa yang lebih mulia? Sahabat. Tapi ternyata mereka
karomahnya sedikit, justru tabi'in karomahnya banyak. Ya, maka banyak karomah tidak menunjukkan lebih soleh, ya, tidak menunjukkan imannya lebih sempurna. Nggak punya karomah itu bukan berarti imannya kurang, bukan berarti dia bukan waliullah, tidak. Justru terkadang yang tidak mendapatkan karomah ini yang imannya lebih sempurna. Bi khilafi man yajri ala yadayhi al-khawariq lahadal khalqu wa li hajatihim fa haula'i a'dham darajatan wan nasu fi khawariqil 'adat ala thalathati aqsam. Kata beliau, manusia dalam masalah hal-hal luar biasa, ya, perkara-perkara yang luar biasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Qismun yukadzibu biwujudi dzalika li ghairil anbiya wa rubbama saddaqa bihi mujmalan wa kadzdzaba ma yudhkar lahu an katsirin minan nas likaunihi indahu laisa minal awliya. Golongan yang pertama ini adalah Mu'tazilah. Ya, golongan yang pertama adalah orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari perkara-perkara luar biasa selain para nabi dan rasul. Artinya mereka mengingkari adanya karomah. Nggak mungkin ada karomah itu. Karena kalau kita menetapkan adanya karomah, berarti nggak ada istimewanya dong mukjizat itu. Paham ya maksudnya ya? Mukjizat ini kan kekhususan nabi. Ya kan? Mukjizat itu kan kekhususan nabi. Lah kalau ada orang lain yang juga sama-sama mendapatkan itu, apa istimewanya nabi dong kalau kayak gitu? Ya, apa istimewanya nabi kalau kayak gitu caranya? Maka enggak. Mukjizat atau perkara hal-hal luar biasa itu hanya para nabi. Selain nabi kita enggak percaya. Ya, ini orang-orang Mu'tazilah. Wa minhum man yadhun anna kulla man kana lahu naw'un min khalqil 'ada kana waliyan lillah. Ini orang-orang sufi atau yang semisal dengan mereka, yakni yang hulu, berlebih-lebihan terhadap karomah. Mereka menganggap bahwa siapapun yang punya hal-hal luar biasa, ya, punya perkara-perkara yang luar biasa, maka dia pasti wali. Ya, ini berlebih-lebihan. Wakilal amrain khata'. 2 golongan ini keliru. Ya, sebagaimana kebiasaan ahlu sunnah selalu di pertengahan. Ada yang ekstrim dan ada yang meremehkan. Orang-orang sufi berlebih-lebihan menyikapi karomah, sedangkan Mu'tazilah meremehkan masalah karomah. Bahkan mereka tidak meyakini adanya karomah. Adapun ahlu sunnah menetapkan karomah itu ada, namun karomah hanya didapatkan oleh wali-wali yang memang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak semua perkara luar biasa lantas disebut sebagai karomah. Walihada tajidu anna haula yadhkuruna anna lil musyrikina wa ahlal kitab nusara yu'ayyinunahum ala qitalil muslimin wa annahum min awliyaillah. Oleh karenanya anda dapati, kata beliau, sebagian di antara mereka menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin atau ahlul kitab itu punya penolong-penolong yang mereka ditolong oleh para penolong-penolong ini dalam memerangi kaum muslimin. Wa ulaika yukadzibuna an yakuna ma'ahum man lahu kharqu 'adatin. Was-shawab al-qaulu tsalits wa huwa anna ma'ahum man yansuruhum min jinsihim la min awliya illahi azza wa jalla wa fi ma naqala kifayah insyaallah taala. Kata beliau, yang benar adalah golongan yang ketiga. Yang benar adalah golongan yang ketiga, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang menetapkan adanya karomah, namun tidak serta-merta orang yang punya perkara-perkara luar biasa itu disebut sebagai waliullah subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari syarah Syekh Utsaimin. Sudah. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas dari syarahnya
Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala masih di poin yang kelima, dan ini insya Allah lebih rinci lagi tentang wali. Masuk juga nanti akan kita pelajari tentang al-firasah, tentang firasat ya, apakah ada firasat itu di dalam agama ini. Nah, wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.